Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah bukti, eee, tanda-tanda atau bukti-bukti yang menjadikan kita itu tidak meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Atau keturunan Kanjeng Nabi itu mempunyai sebuah kekhususan. Dia itu laikun li ayyuk tadabih, mempunyai kelayakan untuk dijadikan suri tauladan. Dan dari berbagai macam jalur keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu hanya klan Ba'lawi ini dari yang mengaku sebagai turun Nabi yang memiliki kelainan. Kelainan satu, kalau misalnya dia itu diakui sebagai turunan Nabi oleh orang-orang itu, dia memiliki kecenderungan untuk mendominasi, menghegemoni, dan menciptakan otoritas khusus bagi mereka. Kemudian ajaran-ajaran yang berbeda dengan para keturunan Nabi yang asli, yaitu seperti ingin dihormati lebih dari orang lain. Dan ini tidak ditemukan di dalam sejarah tentang turun Nabi di masa lalu yang lain. Dari jalur lain tidak ada seperti itu. Ini sebentar, butuh penegasan bahwa keturunan atau orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi itu bukan hanya dari Ba'alawi, tapi dari banyak klan, banyak. Tapi hanya dari klan Ba'alawi ini saja yang mendoktrinkan untuk mengistimewakan silsilah mereka. Betul. Yang lain tuh banyak sebenarnya. Banyak dari berbagai macam jalur, bahkan Ba'alawi ini hanya satu klan kecil, walaupun banyak dia, tetapi memiliki ajaran-ajaran yang lain dari keturunan Nabi yang asli, seperti ingin dihormati lebih dari orang lain. Bersama dengan telah nyatanya keterputusan nasab mereka itu. Saya yakin dari mereka itu sebenarnya kalau mau jujur itu sudah mengakui bahwa nasab mereka putus. Tapi wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu mereka itu terus untuk menganggap orang-orang itu tidak terlalu peduli dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi doktrin dan framing bagi mereka itu lebih diutamakan untuk membangun otoritas dan hegemoni di tengah-tengah masyarakat yang dinilai oleh mereka itu bodoh. Nah, inilah tugas kita sebagai orang-orang yang sedikit diberikan pencerahan ilmu oleh Allah SWT untuk memberikan pencerahan an-nasihah, ketulusan kepada saudara-saudara kita, bahwa sesungguhnya pengakuan mereka ini adalah pengakuan palsu. Saya dapat bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, saya ulang-ulangi itu, bahwa mereka ini betul palsu, mereka ini betul-betul Nabi, dan apa yang mereka sampaikan itu bukan untuk kalian, tapi untuk mereka sendiri. Kalau misalnya dikatakan oleh Guru Gembul tadi, bagaimana misalnya orang-orang yang ngurusi nasab orang gitu. Ya, apa untungnya buat mereka ngurusi nasab orang? Ya. Kita balik bertanya, kenapa ente ketika itu diputuskan bahwa nasab ente terputus, nasab ente palsu, ente kepanasan kebakaran jenggot? Kalau ente tidak merasa bahwa nasab ente itu tidak penting, maka ente tidak akan marah ketika kita mengatakan nasab ente putus. Toh nasab mau nyambung mau putus itu tidak ada artinya bagi dia misalnya. Tapi tidak begitu dengan Ba'alawi. Dia merasa penting pengakuan orang itu, bahkan dia datang ke kiai-kiai, ke ulama-ulama yang mau membantu mereka untuk mengatakan, memberikan testimoni bahwa nasab mereka ini adalah nasab yang tersambung. Untuk apa? Agar orang-orang bodoh-bodoh itu masih mempercayai mereka. Karena mereka tahu bahwa orang bodoh itu kadang-kadang masih mengakui ucapan-ucapan simbolis dari seorang ulama. Ini terlihat dalam sebuah buku ya, yang merupakan jawaban yang tebalnya lebih dari 500 halaman, dan mereka mencantumkan nama-nama ulama di Indonesia yang mendukung klan Ba'alawi. Silakan dicek sendiri supaya tidak dianggap hoak. Iya, Husnudon itu haram hukumnya untuk sesuatu yang jelas sudah selain berbeda, terbalik 180 derajat dari apa yang kita husnudoni. Kalau sudah terbukti salah, itu haram hukumnya kita husnudon. Nggak boleh kita husnudon kepada garam kalau garam ini kita sudah rasakan dia itu asin, kemudian kita husnudoni dia manis.
Ini dalam narasi Guru Gempul disebut dengan kebenaran ilmiah yang indrawi gitu. Yang nggak boleh kita menghusnudoni sesuatu yang tidak logis. Ya kan ilmiah itu dia harus logis, dia harus empiris, harus verifikatif. Kemudian juga harus pragmatis. Ada aksiologi di situ. Apakah ada ketika kita mengungkapkan kebenaran ini, manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat? Ya jelas ada. Buktinya pendawiran di mana-mana. Setelah bab nasab ini, isu nasab, diskursus nasab ini kemudian muncul, pendawiran turun 99%. Sehingga para kabib-kabib yang biasa daur itu sekarang ada yang jual minyak wangi lagi seperti dulu dan leluhur-leluhur mereka. Kemudian orang-orang yang inferior dari keluarga kerajaan, keturunan Siliwangi, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sultan Hasanuddin, mereka yang selama ini ditekan secara spiritual, secara mental, ini sekarang tumbuh superioritasnya. Bahwa memang kami anak raja, kami adalah keturunan orang-orang besar. Dan mereka yang dulunya tukang minyak kembali sekarang jual minyak lagi, bahkan ada yang sudah kembali jadi tukang parkir. Tukang parkir? Betul. Ada yang biasanya dia itu hanya menjadi pengusaha travel, sekarang buka lagi travel umroh. Kan ini halalan thayyibah. Oh iya, bagus sekali kan? Berarti diskursus nasab ini Guru Gempul ada manfaat secara aksiologis selain dari dirinya sendiri yang memang adalah sebuah kebenaran secara ontologis dan epistemologis, tapi secara aksiologis ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama umat Islam, terutama umat Islam NU, yang di dalam salah satu ajarannya ada sebuah poin untuk mencintai keturunan Nabi. Walaupun sudah ada yang jadi tukang parkir, ada yang jual minyak lagi, itu ada yang travel umroh. Ini sangat halalan thayyibah. Dan sesungguhnya kita tidak boleh gengsi karena banyak cerita dari teman-teman saya. Ada Sayyid itu di daerah Jawa Timur, itu biasa nyetir mobil jadi kuli lah, ada katanya lagi seorang Sayyid Syarif juga kerjanya dagang. Kalau di Madura itu umumnya disebut Sayyid itu disebut itu dagang mebel, lemari, salon, dan perabot-perabot rumah tangga. Dan ini merupakan halalan thayyibah.